Tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Tagar ini muncul atas ketidakpuasan anak muda terhadap situasi politik dan sosial di tanah air. Dulu menjelang pemilihan umum pada 1999, sejumlah warga Indonesia pernah mengungsi ke luar negeri. Yang terbanyak adalah warga keturunan Cina. Apa sih sebenarnya sumber ketakutan mereka hingga mereka hengkang ke luar negeri? Dan inilah Putar Balik. Menjelang pemilihan umum 7 Juni 1999, sejumlah warga Indonesia memilih mengungsi ke luar negeri. Tempo mewawancarai beberapa narasumber tersebut dalam laporan bertajuk "Mereka Eksodus Diburu Trauma" yang terbit pada 17 Mei 1999. Dalam laporan itu, ada seorang ibu dan anak yang memutuskan untuk menetap di Sydney, Australia. Sang ibu bernama Imelda dan anaknya bernama Yoan. Mereka adalah warga keturunan Cina di Indonesia yang cemas. Banyak etnis Cina yang mengalami trauma Mei 1998. Mereka merasa tidak aman berada di Indonesia menjelang pemilu. Saat itu pemilu sudah di depan mata. Masa kampanye tinggal dalam hitungan hari. Yang terbayang di mata keduanya adalah kerusuhan, toko-toko yang dibakar, juga perempuan yang diperkosa. Pemilu bagi keduanya bukanlah pesta demokrasi yang teduh, melainkan luapan amarah. Untuk menghindari semua mimpi buruk itu, mereka memutuskan untuk pindah ke Australia. Menetap di negeri lain mungkin pilihan yang berani. Tapi bagi Imelda, pindah adalah keputusan yang tidak bisa ditawar. Ia bahkan sudah melelang harta benda miliknya. Bagi Imel dan juga mungkin puluhan ribu warga keturunan lainnya, saat itu mending membuang duit daripada nyawa terancam. Mereka tampaknya tak peduli meski begitu banyak tembok yang begitu sulit dilewati. Selain perkara tetek bengek birokrasi, masih ada kendala mahal ongkosnya tiket dan harga dolar yang begitu mahal. Saya mau urusan cepat selesai. Kalau ada calo, saya mau kasih uang agak banyak. Katanya kepada Tempo saat ditemui ketika sedang mengurus paspor di kantor imigrasi Pekanbaru, Riau pada Mei 1999. Memang tiket pesawat ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan Hong Kong untuk Mei dan Juni kala itu telah lama ludes. Di Pekanbaru, 15 dari 30 biro perjalanan menyatakan bahwa tiketnya habis untuk pemberangkatan hingga Mei kala itu baik ke Malaysia maupun Singapura. Di Jakarta, dari beberapa biro perjalanan yang dihubungi Tempo, tercatat kenaikan permintaan rata-rata 20% ketimbang musim liburan tahun silam. Tiket pesawat juga kosong melompong, kecuali yang mau coba didaftar tunggu. Kedutaan Indonesia di Singapura bahkan telah menyediakan 10.000 tambahan kartu suara untuk menampung pengungsi dadakan itu dalam pemilu 7 Juni 1999. Sementara itu, 5 bandara yang memiliki penerbangan langsung ke luar negeri, yakni Soekarno-Hatta, Ngurah Rai Bali, Polonia Medan, Batam, dan Juanda Surabaya, sepanjang tahun itu menunjukkan kenaikan angka penumpang yang hengkang ke luar negeri antara 10.000 dan 20.000 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun silam. Bagaimana untuk permintaan paspor? Setali 3 uang. Di Batam, permintaan pembuatan paspor baru melonjak dari 1.300 bulan Januari menjadi 2.010 di bulan April. Sebagian besar pengurus paspor itu adalah etnis Cina, kata Kepala Seksi Informasi Imigrasi Batam Laksana. Di Kedutaan Australia Jakarta, saban hari 400 hingga 500 orang antri menunggu kesempatan mendapatkan visa. Padahal sebelumnya paling hanya separuhnya. Mereka antri sejak pukul 6 pagi. Kata seorang sumber Tempo di Kedutaan Besar Australia. Namun betulkah semua yang berangkat ke luar negeri ini untuk menghindari kisruhnya pemilu dan masa kampanye? Tidak selalu. Sebagian mengaku menggunakan momen liburan sekolah yang hampir bertepatan dengan masa kampanye yang mulai digelar 19 Mei 1999 untuk pesiar ke negeri orang. Tapi sebagian lainnya mengaku berlibur sembari menghindari kerusuhan.
Artinya, sosolah kalau keadaan aman mereka pulang, kalau tidak, toh tinggal waktu liburannya yang diperpanjang. Lalu, kemana saja etnis Cina itu mengungsi? Malaysia dan Singapura merupakan pilihan favorit. Keduanya banyak diminati selain karena relatif murah, juga karena dekat. Sehingga gampang pulang kalau keadaan di Indonesia ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Meski demikian, tentu saja kedua negara itu bukan negeri yang ramah, terutama bagi mereka yang berkocek cekak. Di Singapura misalnya, biaya hidup nauzubillah mahalnya. Di Malaysia mungkin lebih murah dengan pola hidup prihatin ala mahasiswa. Biaya hidup sebulan diperkirakan Rp1.000 atau 2,8 juta. Itu baru untuk satu orang. Kalau pengungsi asal Indonesia itu membawa istri dan 2 anak, silakan dihitung. Eropa dan Amerika juga diserbu. Salah satu warga Tionghoa yang terbang ke Eropa adalah Meli. Kita sebut saja namanya demikian. Ibu berusia 35 tahun itu terbang ke Belanda untuk menghindari pemilu. Saya ingin bisa aman dan selamat, katanya. Ia pergi bersama dengan anaknya yang baru berusia 6 tahun. Sedangkan suaminya, seorang pengusaha yang tinggal di bilangan kebun jeruk, akan menyusul. Di sana mereka akan menginap di rumah kerabatnya. Sejumlah mahasiswa juga mengungsi ke Cina. Dalam laporan majalah Tempo pada 6 Februari 2000 berjudul "Mengungsilah Sampai ke Negeri Cina", ada mahasiswa yang terbang ke Beijing karena diungsikan oleh kedua orang tuanya. Mereka adalah Atin atau Li Yunqing, 22 tahun, dan adiknya Yuni atau Li Yunni, 20 tahun. Mereka datang awal Februari 1999 dan mengambil kursus singkat bahasa Mandarin selama setahun. Tapi kedua perempuan yang masih berstatus mahasiswa Universitas Tarumanegara itu rupanya diungsikan oleh kedua orang tuanya yang jeri dengan peristiwa Mei 1998. Petaka Mei 1998 memang menorehkan mimpi buruk buat warga keturunan Cina. Saat itu, Jakarta juga Solo luluh lantak dibakar dan dijarah massa. Di Jabodetabek saja 1.000 rumah, 2.000 kendaraan bermotor, dan 3.000 pertokoan yang kebanyakan milik keturunan Cina jadi puing. Dan buntutnya, menurut catatan Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa, ada puluhan ribu warga keturunan Cina eksodus ke luar negeri. Gelombang pengungsian ke Cina diawali Agustus 1998, 3 bulan setelah kerusuhan Mei meledak. Data Kedutaan Besar RRC menggambarkan pada 1997 jumlah WNI di Beijing cuma sekitar 300 orang. Tahun berikutnya, angka itu melonjak hampir 500% atau sekitar 1.400 orang dan menjadi 3.000 orang pada 1999. Dari jumlah itu, kata Duta Besar RRC Kuntara, sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Cina menjadi pilihan karena rata-rata mereka punya kerabat. Mengurus visa pelajar di RRC juga amat mudah. Apalagi setelah kerusuhan Mei, pemerintah dan berbagai universitas di Cina menerapkan kebijakan khusus. Khusus kepada mahasiswa asal Indonesia diberikan potongan biaya kuliah $100 Amerika dan keringanan mencicil pembayarannya. Bahkan, di daerah seperti Xiamen dan Guangzhou, mereka boleh menginap gratis di asrama universitas setempat. Bagi yang tak punya sanak saudara, Jiaolian, organisasi Cina perantauan di setiap provinsi dan kota pun selalu mengelurkan tangan, mulai dari pendaftaran sekolah, mencari tempat tinggal, sampai lowongan pekerjaan. Kursus Mandarin adalah metode umum pengungsian para pelajar Indonesia. Lumayan, mengungsi sementara sambil belajar Mandarin langsung di negeri asalnya. Begitu rata-rata pemikiran mereka. Namun tentu saja, ada juga yang datang khusus untuk belajar bahasa Mandarin semata. Ada juga kisah Yovanka, bukan nama sebenarnya. Remaja asal Jakarta ini sejak Februari 1999 memilih kuliah di sebuah institut di Kuala Lumpur, Malaysia. Apa pasal? Yaitu ketar-ketir kegentingan kampanye. Melalui jasa konsultan pendidikan asing, ia memperoleh visa pelajar yang berlaku setahun. Ongkosnya Rp136 atau pada saat itu sekitar Rp380.000. Dilengkapi multiple entry visa. Ia bebas keluar masuk Jakarta, Malaysia dan bebas fiskal setahun 2 kali. Cara serupa ditempuh banyak temannya dari Indonesia.
Penang sudah seperti kampung Medan, katanya. Mempersiapkan rumah pengungsian adalah soal berikutnya. Buat yang berdompet tebal, tinggal di hotel tak terlalu jadi soal. Apalagi kalangan ini biasanya punya 1-2 rumah pribadi di mancanegara. Yang berkantong pas-pasan masih untung jika bisa numpang di rumah kerabat. Di luar itu ya harus putar otak. Itukah tanda bahwa rasa aman makin mahal harganya?